Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu Majelis Taklim Nurul Huda yang saya cintai, tak lupa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama, memakmurkan masjid yang kita cintai. Dengan rasa syukur, insya Allah apa yang telah Allah karuniakan kepada kita akan ditambahi kenikmatan-kenikmatan yang telah ada. Namun kebalikannya, kalau kita tidak mau bersyukur, apapun yang kita terima itu serba kurang, dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang selalu mengeluh kalau kita tidak bersyukur. Namun kalau kita bersyukur adalah kita selalu berterima kasih atau menghargai apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita, baik itu berupa kesehatan, keimanan, keislaman, maupun rezeki-rezeki yang lain yang mana bisa menunjang kehidupan kita, bisa bahagia di dunia, dan insya Allah nanti kita di akhirat akan mencapai surga. Bapak Ibu sekalian, sesuatu kegiatan yang kita laksanakan dalam taklim ataupun bertafakur ataupun tadabbur ataupun tilawah, ini perlu juga evaluasi seberapa jauh kita dalam mengkaji ini. Kan saya sering sampaikan ya, kita sejak 2001 mengkaji Al-Quran, kemudian alhamdulillah walaupun peserta sedikit, pasang surut tidak masalah. Yang penting masjid kita masih makmur, masih eksis. Dan di sini kita mungkin juga punya ending, namanya kegiatan itu endingnya apa, tujuannya apa. Sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa ayat dalam Al-Quran, bahwa suatu kegiatan taklim maupun tilawah ataupun iqra ataupun apa itu tadabbur, tafakur, semuanya itu adalah endingnya adalah kita mendapat pencerahan. Karena pencerahan itu adalah resonansi dari cahaya atau nur. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Kalau sampai mungkin orang mengkaji sudah beberapa puluh tahun kok tidak ada pencerahan dalam jiwanya, ini namanya salah dalam dia mengkajinya daripada ayat itu. Maka di sini ya, sebagai membuka sebelum nanti sebenarnya tema kita masih berhubungan dengan program Allah, karena ini sebagai motivasi kita. Di sini kita ada istilah iqra atau membaca, ada tilawah atau menganalisa, ada tadabbur, memperhatikan atau menjelajah atau eksplorasi. Kemudian ada tafakur. Semua ini ada dalam Al-Quran perintah-perintahnya. Iqra, wahyu pertama, suruh membaca. Tilawah, surah Al-Ankabut ayat 45. Tadabbur, surah An-Nisa ayat 82 dan surat Shad ayat 29. Tafakur banyak sekali. Ya, Arum 21 juga untuk tafakur. Belum hal yang lain, untuk pikirlah
Di sini antara lain, di sini harus bisa menjadikan pencerahan jiwa, ya, pencerahan jiwa, pencerahan jiwa dalam ikra atau membaca, bahkan menganalisa dan tadabbur dan tafakur berpikir itu. Di sini adalah kita mengobservasi fenomena yang ada. Nah, caranya apa supaya dapat pencerahan jiwa? Kita lihat dengan mata, kita dengarkan dengan telinga, ya. Kemudian dipikirkan di kepala, di akal, kemudian dirasakan di kolbu. Itu namanya di sini. Nah, nanti kalau begitu, akalnya berpikir, oh, ilmu itu demikian toh. Al-Quran ini, ayat ini maksudnya demikian toh. Kemudian dipikirkan, ya, dirasakan di kolbu. Oh begitu, benar. Ayatnya benar ternyata. Nah, ini namanya terus ada pencerahan jiwa, ada pencerahan. Tapi kalau hanya dengan melihat, mungkin melihat ceramah kemudian didengarkan, tapi tidak ada efek pencerahan jiwa, itu namanya tidak sampai tingkatan tadabbur, tafakur maupun tilawah. Jadi hanya mustami, istilahnya mustami, mendengarkan berpuluh tahun mendengarkan, nanti ditanya, Bu, jenengan kok nek arep nyandi kok insyaallah iki dalile pundi to? Wah, nggih mboten ngerti. Apalan kula nggih nika kok surat niku Mas gitu. Nah, ini namanya ilmunya belum tahu dan pencerahan jiwa juga belum paham juga. Nah, tapi kalau ada pencerahan jiwanya, ya, maka dia akan merubah sikap. Jadi hanya orang-orang yang bisa merubah sikap itu adalah orang yang mendapat pencerahan jiwa. Dalam arti kalau gambarannya Al-Quran itu nur, cahaya, kemudian masuk ke dalam kolbunya menjadi cerah. Namanya cahaya itu cerah, Pak. Maka istilah dalam Al-Quran itu, kalau kebaikan itu biasanya kanan, ya, yang terang, cahaya, nur, cerah. Tapi kebalikannya dalam Al-Quran juga yang tidak baik itu kiri, gelap dan sebagainya. Maka di sini nanti kita ikra, tilawah, tadabbur, maupun tafakur itu kita harus dengan mata kita melihat, kemudian telinga mendengarkan, kemudian dimasukkan dalam kolbu, diolah, dirasakan. Ya. Nanti insya Allah akan menjadikan jiwa kita menjadi cerah. Karena akan umpamanya kita tafakur membaca ayat bahwa bumi berrotasi 24 jam. Kemudian revolusi 1 tahun. Dan semua kita tingkatkan ke solar system, kemudian ke galaksi. Semuanya adalah towa, Pak, itu. Jadi mubeng terus tanpa ada tiang. Nah, itu yang menyangga Allah. Kita tafakur di sini. Nah, setelah tafakur kita akan, oh, masya Allah, luar biasa gitu. Kenapa alam semesta ini kok bisa seperti itu, Pak? Bisa seimbang, bisa istilahnya tidak tabrakan dan sebagainya. Karena apa? Taat pada Allah. Nah, maka kalau sudah mendapat pencerahan jiwa ini, UUT ujung-ujungnya taat pada aturan main yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di situ akan mendapatkan pencerahan jiwa. Nah, ini termasuk kita ini adalah salah satu, sudah melangkah satu jalan, tinggal kita menindaklanjuti dalam pikiran, dalam hati untuk merasakan supaya dapat pencerahan jiwa. Seperti kita kalau tafakur alam semesta itu tadi. Kenapa alam semesta itu tidak tabrakan, tidak murat-marit dan sebagainya? Karena dia taat pada aturan sunatullah itu. Nah, kalau kita sebagai manusia itu kalau mau taat pada aturan main Allah, insya Allah juga tidak akan berantakan, tidak akan tabrakan, tidak akan ini dan itu semua. Nah, itulah antara lain tafakur ataupun kita ikra itu salah satunya endingnya adalah kita UUT atau ujungnya taat. Nah, kalau di sini otomatis kita dunia bahagia, akhirat surga, DBAS semua itu sudah otomatis. Tapi kalau sudah hanya istilahnya bertahun-tahun kita mendengar ceramah cuma dengan telinga, hati tidak pernah merasakan.
yang benar yang mana. Nah, itu ya mungkin belum masuk pada tadabbur maupun tafakur. Maka kita dalam mengkaji ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, supaya kita juga sedikit menggunakan pikiran, diolah di kalbu, ya. Karena yang bisa merasakan kebenaran ini di sini, Pak. Maka kemarin kan saya contohkan Abu Bakar dan Abu Jahal. Kalau Abu Bakar itu memandang Nabi Muhammad itu seorang nabi, seorang yang jujur, seorang rasul penerima wahyu dan menyampaikan wahyu Allah. Namun si Abu Jahal ini memandang Nabi itu bukan dengan kalbunya, hanya dengan otaknya aja. Abu Jahal, Abu Lahab memandang Nabi, lah Muhammad itu anak yatim, Muhammad itu gawenangan wedhus, menggembala kambing, Muhammad itu miskin, orang tuanya sudah meninggal semua, ikut kakeknya meninggal, ikut dan sebagainya. Memandangnya dari segi pikiran saja. Maka akhirnya Abu Jahal sama Abu Lahab itu karena hanya sifatnya duniawi, tidak dapat pencerahan daripada Nabi Muhammad. Nah, menyepelekan, gengsi, Pak itu. Maka kalau ada orang istilahnya ibarat orang gengsi, ibarat Pak. Kalau ada orang jatuh itu tidak karena batu yang besar, Pak. Biasanya karena hanya kerikil gini aja. Itu jatuh bisa geblak, bisa gegar otak. Tapi kalau batu besar, wah ini batu besar, mikir kan gitu. Yang kecil tidak tahu, mungkin kepleset kulit pisang atau bisa. Nah, itulah gengsi. Kalau sampai kalau orang itu gengsi dengan orang yang penyampai ayat dan ini sebagainya, yaitu nanti sampai kapanpun malah tidak dapat petunjuk, malah dirinya tidak tentram. Karena yang namanya Al-Quran itu kalau sudah dapat petunjuk, terus ini, oh saya mati nanti demikian, setelah mati demikian, demikian, semuanya sudah tergambar. Programnya Allah jelas, menjadikan kita ini tentram karena sudah jelas hidup itu harus demikian. Ya, maka kalau kita tafakur, kita memikirkan, ya mungkin kita sedih sekali kena musibah. Kalau kita pikirkan, kita rasakan dalam hati, oh iya, memang hidup ini ujian. Saya harus sabar. Ciri khas daripada orang mutakin adalah sabar, umpamanya demikian. Surat Ali Imran 134 135. Umpamanya demikian. Nah itu ada istilahnya rem. Bahkan di dalam surat 57 surat Hadid ayat 23 itu kan kita, kalau kamu mendapatkan sesuatu yang enak, jangan bergembira berlebihan. Tapi kalau kamu jangan baru yang kamu inginkan tidak kamu dapatkan, kamu jangan sedih yang meratap yang sampai sedih sekali. Ini maksudnya apa? Supaya jiwanya stabil karena kita mendapat pencerahan di sini. Jadi kita bisa berpikir, bisa tafakur, melihat dari alam semesta. Itu juga bisa untuk diri kita. Kenapa alam semesta itu taat, ya? Karena memang di situ adalah dia bisa taat pada aturan yang ditetapkan Allah dalam arti sunatullah. Lah kita manusia sebenarnya kalau mau taat pada aturan main Allah, kita akan mendapatkan yaitu bisa seimbang, bisa harmonis seperti alam semesta itu. Maka namanya produk dari Iqra, tilawah, tadabbur, tafakur itu adalah ada pencerahan. Jiwanya ada pencerahan, kemudian bisa merasakan kebenaran. Jadi untuk bisa akhirnya taat pada aturan main atau UT, ujung-ujungnya kita taat. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena memang Al-Quran ini bisa mencerahkan. Tetapi tidak semua orang yang membaca Al-Quran dapat pencerahan. Karena tidak dilanjuti oleh kalbunya. Maka ada urutannya, Iqra membaca, tilawah, tadabbur, kemudian dikuatkan dengan tafakur. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita namanya kebenaran di dalam Al-Quran itu juga harus minimal kita kita menemukan, Pak. Kalau kebenaran dalam Al-Quran ayat itu hanya kita menerima, mungkin kita dengar dari radio atau televisi, kita mendengar saja, itu menerima. Kita tidak butuh Pak, karena cuma tahu krungu gitu saja. Ya, jadi yang harusnya pencerahan hanya seperti informasi saja, seperti pengumuman gitu aja lah namanya informasi. Tapi kalau kita
membutuhkan, istilahnya kita ini menemukan, kita cari, ya. Ternyata bisa mencerahkan karena yang butuh kita. Tapi kalau sampai seperti hanya menerima saja masukan, ini lihat TV ini gambar, iya ya. Informasi tidak ada pencerahan. Tapi kalau kita olah di dalam kalbu, ternyata termasuk juga orang yang pergi haji atau umroh di sana itu kalau cuma dipikirkan di kepala saja, ya mungkin tidak ada pencerahan, pulang dari sana ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dapat pencerahan di sana, ternyata dulu sejarahnya demikian, ternyata benar ini berita Ibrahim tentang Al-Quran ini, akhirnya dia menjadi UUT atau ujung-ujungnya taat sehingga dia mendapat pencerahan. Bapak Ibu sekalian, di sini hanya sebagai kita motivasi, karena kita kan belajar sudah lama, mungkin kalau ibu-ibu yang masih baru juga bisa dapat pencerahan mudah-mudahan. Karena apa Pak? Kalau kita tidak memperhatikan ya, mungkin ada salah satu contoh Pak. Ini jumlah ayat Al-Quran pun kalau tidak memperhatikan itu kan masih simpang siur. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Kemarin hari Selasa pagi saya dengarkan radio, terus ya di SPD mengatakan senana sumbernya mengatakan 666 ayat. Langsung saya SMS. Tapi jawabannya itu versi mana dulu? Nyebutnya kan motongnya ayat ini gitu kan. Nah, akhirnya saya telepon loh. Kalau ayat Al-Quran itu kan jelas sekali tuh Pak. Kalau sini dia mengatakan 6.666. Padahal yang sebenarnya 636. Kalau kita lihat selisihnya Pak, kalau dikurangi ya 6 kurangi 6 0. 6 kurangi 6 0 ya. 6 kurangi 3 3. 6 kurangi 2 4. Selisihnya 430 ayat itu kan berapa surat Pak? Kalau surat panjang itu 2 surat atau 4 surat, coba bayangkan. Ya. Selisih sekian kok hitungannya. Padahal versi mana umpamanya? Loh, Al-Quran kan jelas Pak. Kalau Al-Fatihah itu 7, surat ke-1, surat kedua Al-Baqarah 286, Ali Imran 200 dan seterusnya terus sampai Anas tuh sekian, kan dijumlahkan. Anak IPA SMA pun kan bisa menjumlah harusnya. Tapi karena tidak memperhatikan hanya kila wakula dari katanya akhirnya ya masih dikatakan sekian masih membantah begitu. Harusnya kan tidak. Ya. Maka ini sebagai contoh, ini adalah kitab kita sendiri Pak. Kitab kita sendiri. Ya. Nah, ini kalau 6236 ini yang ada angkanya Pak. Termasuk Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada angkanya. Tapi yang Ali Imran itu ada Bismillah itu sampai Anas itu kan jumlahnya berarti 113 dikurangi At-Taubah Bismillahnya enggak ada. Berarti kalau ini basmalah yang tidak ada nomor ditambah 112 Pak. Jumlahnya 6.348 ayat. Kalau Bismillah yang tidak pakai nomor dimasukkan. Ini kadang kalau kita tidak memperhatikan, ya mungkin di forum yang lebih besar saja mungkin kita mengatakan salah, padahal kitab kita sendiri. Suratnya nomornya jelas, ayatnya jumlahnya jelas, caranya ngitung juga jelas. Mungkin dulu sudah saya berikan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menggugah kita supaya kita itu apa Pak? Jangan ditipu gitu loh. Ojo gampang diapusi. Ya. Maka kalau kita mendengarkan ayat itu jangan dilihat yang menyampaikan itu tokohnya siapa, tapi ayatnya bagaimana. Jadi kita nanti Allah akan memberikan pencerahan kepada diri kita sendiri, memasukkan ayat itu dalam kalbu masing-masing kita. Karena Al-Quran itu sebetulnya hakikat Al-Quran itu adalah yang dulu yang diterima Nabi itu. Masalah itu Ibu bahwa itu fotokopi saja, fotokopi dari mushaf, dari Al-Quran. Maka waktu zaman Abu Bakar kan itu ditulis dikumpulkan namanya Al-Imam, sekarang musing di Masjid Nabawi.
Kemudian zaman Utsmani dibikin 5. Karena itu ada perbedaan, kemudian dibikin 5 mushaf, dikirimkan ke beberapa negara di Timur Tengah itu. Maka namanya itu adalah mushaf Utsmani. Sampai sekarang juga cetak sampai banyak. Nah, sebetulnya itu fotokopi dari wahyu Al-Quran. Namun Bapak Ibu sekalian harus sadar, itu dijaga oleh Allah sendiri. Menurut surat 15 ayat 9, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa saya menurunkan az-dzikra, tapi kami sendirilah yang menjaganya. Jadi sampai akhir zaman surat itu akan akan dijaga oleh Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke tema untuk mengulas yang kemarin. Ya, bahwa tentang Adam turun ke bumi, memang betul Nabi Adam itu adalah manusia pertama di planet kita, di planet bumi ini. Jadi dengan keterangan ayat-ayat, memang salah satunya perbedaan antara jannah setelah kiamat nanti untuk orang mutakin itu jannah surga, tapi kalau jannah sebelum kiamat itu adalah kebun atau taman. Maka nanti di surga di sana tidak ada setannya, tapi kalau jannah yang di alam semesta, ya, itu masih ada setan. Karena setan adalah makhluk hidup yang terdiri dari jin dan manusia. Sesuai surat 6 ayat 112. Setan ialah musuh manusia dalam kehidupan kini karena dia selalu mengajak agar melakukan pekerjaan yang menentang hukum Allah. Dan pekerjaan itu mengakibatkan bencana bagi manusia. Sementara itu iblis adalah sebangsa jin kafir, dinyatakan pada ayat 18 surah 50. Maka kini timbul pertanyaan, setan mana yang telah memperdaya Adam dan istrinya dulu? Nah, karena setan itu dari jin dan manusia, saiki setan sing ndi yang dulu sampai kok memperdayakan Adam. Maka sewaktu Adam berada di sana sebelum ke bumi, masyarakat manusia itu sudah banyak, diantaranya ada yang kafir lalu berbuat kerusakan dan pertumpahan darah sebagaimana dinyatakan malaikat pada surat Al-Baqarah ayat 30. Dan iblis sendiri termasuk kafir, dinyatakan pada ayat 38 ayat 47. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang memperdaya Adam dan istrinya ialah, kalau kita lihat ternyata juga setan manusia yang dapat bicara pada Adam dan istrinya. Kalau iblis yang memang sebangsa jin itu tidak pernah dinyatakan dalam Al-Quran berbicara langsung dengan manusia, karena memang iblis itu berketurunan, diantaranya ada yang disembah manusia kafir. Karenanya juga iblis menjadi musuh orang-orang beriman, tetapi dia berwujud abstrak, tidak dapat dilihat mata dan tidak berbicara dengan manusia. Maka yang membujuk Adam dan istrinya bukanlah setan jin, tetapi yaitu setan manusia yang waktu itu telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan surat Al-An'am ayat 112 bahwa setan itu dari jin dan manusia. Nah, ternyata kalau kita tidak ada hati-hati, kita bisa jadi setan. Karena kan ada sabda Nabi itu, setan itu bisa masuk darah, kan begitu. Seakan-akan kalau kita cermati itu, setan itu songo jobo, rakito atau melebuning darah. Padahal itu bukan, kita sendiri yang menciptakan, itu loh maksudnya. Karena setan itu dari jin dan manusia. Surat An-Nas minal jinnati wa nas yang membisikkan itu. Kemudian Al-Baqarah itu kalau orang munafik itu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim. Nah, orang munafik kalau ketemu orang beriman, saya beriman, tapi ketemu orang yang sayatinihim, setan-setan mereka itu, innama akum sak temennya saya bersama kamu. Innama nahnu mustahiyun, sungguhnya saya hanya mentertawakan. Jadi orang munafik itu kalau pada orang beriman hanya mentertawakan. Kemudian ada kemarin kan setelah sadar ada istilah daun-daun kebun yang ditutupkan Adam dan istrinya pada tubuh masing-masing, bukanlah berarti keduanya sebelum itu hidup telanjang,
tak bermalu tetapi memberikan pertanda bahwa jannah atau kebun tersebut adalah wujud konkret dengan pohon-pohon yang berdaun sebagaimana keadaan di bumi kita. Jadi kan di sana juga seperti di bumi, karena sebuah planet juga mungkin. Jadi mereka tutupkan daun-daun itu karena mendadak merasa insaf atas larangan Allah yang mereka langgar. Keadaan ingat, insaf dan malu demikian menyebabkan mereka segera menutupi tubuh mereka dengan daun-daun. Semua itu memperlihatkan betapa Adam selaku Nabi sangat takut kepada Allah. Dan dia sebagai manusia biasa juga mudah lupa dan terperdaya. Namun pada waktu sebelum itu Adam dan istrinya bukanlah hidup telanjang tak bermalu menurut Bible, tetapi memiliki pakaian dan hidup tertib sebagaimana dinyatakan pada surat Al-A'raf 27 dan surat Toha ayat 118 itu. Jadi jangan dikira kalau menurut kitab orang lain kan ya seperti itu. Dulu kita baca sampai Allah pun Adam delik kelihat di balik pohon, dicari Allah, Adam kamu di mana gitu kan. Itu padahal itu kalau Al-Qur'an tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang sebetulnya kenapa kok Adam dan istrinya begitu tidak boleh, karena memang sebetulnya diturunkan Allah dulu ke bumi baru bergenerasi. Namun di sana karena tertipu daya oleh setan itu ya belum diturunkan sudah begitulah ceritanya kan. Sehingga dia pada surat Al-A'raf 23 itu berdoa karena sudah insaf, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu yang sering kita baca, bahwa ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya tidak kasih sayang Engkau dan tidak ampunan Engkau, saya menjadi orang-orang yang rugi. Termasuk kita, Pak. Kita kan manusia makhluk khoto'i wa nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Tapi jangan lupa terus dan jangan salah terus, ya. Karena manusia juga tempat benar dan tempat ingat. Kalau nanti dalil lupa, salah, berbuat salah, nggo dalil kuwi. Terus itu kapan bendere, kapan ingate kan begitu. Tapi manusia juga tempat ingat dan tempat benar gitu. Tobat seperti Adam itu ingat kemudian tobat, karena dia kan kemudian disuruh turun ya gitu. Jadi turunnya Adam bersama istrinya itu ke bumi itu memang sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Maka di dalam surah Al-Imran itu ada bahwa rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah di Bakkah atau di Mekah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa rumah pertama yang dibangun oleh Nabi Adam adalah di sana. Maka mungkin kalau Mbak Sabto ingat waktu umroh berziarah pas di bis, ini loh makam Ibu Hawa kan begitu. Ingat, Bah? Nah, ingat. Syukur kalau ingat. Di sana di sebelah ini makam ini dan sebagainya. Itu memang ya salah satunya kita di sana juga harus tawakur. Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian kita harus meyakini bahwa ayat Al-Quran itu adalah datang dari Allah, dan dulu yang menyampaikan adalah lisan Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita kaji masih berhubungan dengan program Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita program manusia, yang manusia nanti karena ini harus sejajar. Manusia dan alam semesta ini nanti kita harus sejajar nggih. Nggih, pokoknya nanti kita manusia sampai sini. Walaupun dulu sudah pernah saya cukilkan ya di dalam kita membahas hidup sudah mati, namun di sini nanti mungkin lebih detail ayat-ayatnya kita tambahi. Dan kita harus yakin dengan ayat ini bahwa Al-Quran terjaga sampai akhir zaman, Pak. Itulah alhamdulillah.
Sekarang kita lihat dari alam semesta dulu Pak ya. Nanti kita coba Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surat 41 Pak, ini bukan ya. Surat 41 ayat 9. Jadi sebelum itu nanti kita baca alam semesta dulu belum ada. Ini di sini Pak. Ini sebenarnya harus tampil terus ya. Ini kalau manusia kan mati pertama waktu kita belum lahir, hidup pertama, mati kedua, dan sini dibangkitkan. Hidup kedua, mati kedua, kemudian hidup kedua. Hidup kedua ini nanti surga atau neraka yang alam semesta ini tidak ada, dicipta, kemudian dihancurkan, kemudian dicipta ulang. Dicipta ulang. Ini ayatnya ada semua, jelas semua nanti di grafik. Nah, kita lihat yang di sini ya, alam semesta tidak ada, masih kosong ini. Jadi semua kosong, belum ada. Jadi mari kita tafakur dengan mengulah pikiran sejenak. Empat 1 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah. Kalau dulu Nabi Muhammad suruh mengatakan, kalau sekarang ya kita ini Pak. Ainakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa tas'aluna lahu andada. Apakah kamu kafir pada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu jadikan untuknya bandingan? Dzalika Rabbul Alamin. Itulah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Ini yang ayat 41. Kemudian surat 41 ayat 9 yang terusnya ayat 10. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan telah menjadikan fiha di dalamnya rawasiya. Kalau di situ mungkin gunung Pak. Rawasiya itu sebenarnya batang magnet atau istilah fisikanya adalah proton. Min fauqiyya, dari atasnya, wa baraka fiha, dan memberikan berkah di dalamnya, wa qadara, dan menentukan fiha di dalamnya, aqwataha fi arba'ati ayam. Dalam friksi, dalam arti penyempurnaan itu adalah 4 hari arba'ati ayam. Sawa'al lisailin, ya. Menentukan untuk orang-orang yang bertanya. Kalau lengkapnya, dan kami jadikan padanya rawasiya dari atasnya, dan kami berkahi padanya, dan kami tentukan padanya waktunya dalam 4 hari. Jadi tadi sudah jadi ditetapkan dalam 4 hari, termasuk rotasi dan orbitnya bersamaan bagi orang-orang yang bertanya. Jadi kalau tadi kan ayat pertama tadi yang ayat 9, kalau ada orang bertanya kan menjawab itu. Terusnya ayat 11. Sumastawa ila sama, kemudian dia selesaikan pada sama, atau kalau di situ mungkin di singgasana ya. Sumastawa ila sama. Kemudian kalau di sini, kemudian dia selesaikan pada sama atau tata surya. Wahia tuhonun, dan dia berupa tuhon. Kalau di situ mungkin pedut. Nah, tapi di sini asap. Tapi bisa di sini yaitu berupa gumpalan api. Itu asap tuhon.
Faqala, maka Allah berfirman, laha walil ardi i'tiya tau'an au karhan qalata ataina ta'in. Datanglah dengan patuh atau terpaksa. Keduanya berkata, kami datang secara patuh, berotasi dan revolusi sesuai dengan keadaan masing-masing planet. Jadi setelah planet itu menjadi sempurna, suruh taat, ya. Jadi memang sebetulnya alam semesta ini juga bisa bicara, Pak. Ya. Contohnya kalau punya lihat Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan angin karena tahu programnya angin. Bisa bicara dengan semut karena tahu programnya semut. Termasuk mungkin kita sok bertanya, apa ya di dalam dunia ini, apakah yang diberi pengetahuan bisa bicara dengan semut itu hanya Nabi Sulaiman, kan begitu ya. Nah, tidak tahu, mungkin ada orang yang lebih diberi ilmu Allah juga bisa saja. Karena kalau kita lihat, Pak, ada seseorang itu malah pinternya ngungkuli Nabi dan Rasul ada, ya. Rasul yang namanya Musa alaihissalam itu berguru kepada seorang hamba. Ya, di situ ayatnya bukan Nabi Khidir tapi seorang hamba yang diberi ilmu dan rahmat. Padahal Musa itu sudah Rasul. Kalau kalian baca surat Kahfi itu kan ada itu. Tapi tidak sabar malah. Ilmunya kalah ternyata. Ilmunya kalah. Nah, ini nanti kita bahas di hal lain. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita juga paham bahwa ternyata Allah itu memberi ilmu kepada siapapun. Jadi kalau biasanya orang kan sok tanya detailnya apa, sekolahannya apa itu. Sahabat Nabi itu enggak ada yang sekolah lah. Termasuk Nabi sendiri tidak sekolah. Ya. Jadi ilmu itu kalau Allah mengendaki ya dipelajari kemudian Allah mendapatkan. Adalah nek kita itu mencari, Pak. Sak gaduh-gaduhe mungkin ketemune iki wong sing pinter kan begitu. Umpamanya demikian. Ini hanya ilustrasi, Pak. Jadi tuhon, gumbalan-gumbalan. Dan ini memang galaksi itu memutarnya tawabnya ke kanan, Pak. Kalau penyan amati ya, angin lesus itu juga begini. Kemudian air di waduk atau di kali itu juga begini. Terus nek penjan lihat pohon uwi atau tumbuh-tumbuhan yang melilit, itu kebanyakan juga begini. Tawab semua seperti ini. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita bisa mengamati, tapi biasa Allah ya biasa ya sing ngono ya udah beda namanya. Kemudian ayat 12 masih surat 41. Faqadahuna sab'a samawatin. Lalu kami laksanakan mereka 7 samawat fi yaumaini dalam 2 hari. Wa auha fi kulli samain amroha, dan kami hiasi ya, dan kami wahyukan pada setiapnya tata surya itu urusannya. Wa zayyana sama'ad dunya bi masabiha wa hifdha, dan kami hiasi angkasa dunia itu dengan bintang-bintang berapi dan penjagaan, maksudnya tidak saling berbenturan. Hifdha itu kan menjaga. Hafidu ala sholawati itu kan ada, Pak. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu jagalah sholat hafidu. Kemudian kalau di surat Al-Mu'minun hafidu ala sholawati, jagalah sholat-sholatmu, itu ada. Jadi hifdon itu adalah penjagaan. Jadi dijaga tidak saling berbenturan. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir atau ketentuan yang Allah yang Maha Mulia lagi Maha mengetahui. Jadi salah satu ayat yang menceritakan penciptaan alam semesta awalnya adalah di dalam surat 41 ini ayat 9 sampai 12. Mungkin bisa dibaca diulang, dan mungkin kalau ada terjemahan satu dan lain agak berbeda, memang itu adalah
dari penerjemah sebagian mengetahui ilmu astronomi, fisika dan geofisika, geologi dan lain-lain, dan sebagian belum. Maka kemarin saya contohkan terjemahan di dalam surah 77 ya, dan surah 79 ayat 1 sampai 3 itu, yang satu diartikan malaikat, yang satu diartikan bintang, yang satu diartikan angin. Katanya sama, tapi yang satu menerjemahkan malaikat, yang satu menerjemahkan angin. Kan jauh sekali. Namun itulah ayat Al-Quran. Namun ayatnya tetap asli. Masalah terjemah itu tergantung ilmu kita seberapa. Nah, gitu. Maka kita dengan ayat pun kan tidak boleh istilahnya hanya ngikut saja, harus kita pikirkan. Mungkin kalau kita cermat juga bisa melihat adakah terjemahan ini yang kelewatan gitu kan. Mungkin bisa juga ya. Ini salah satu contoh telah diciptakan oleh semesta adalah satu galaksi terdiri dari miliaran tata surya. Padahal jumlah galaksi juga miliaran, Pak. Ini bintang kita, matahari kita hanya satu titik kelip-kelip, bumi kita tidak kelihatan. Inilah wilayah kekuasaan Allah. Jadi jangan dikira dunia itu hanya bumi. Jadi dunia itu ya alam semesta ini semuanya. Namun kebanyakan kita dunia ya bumi tok iki. Malah kadang malah bumi ditarik neng apa? Nenggon berarti. Nenggon Irak atau apa sih, seakan-akan sing nyandang ngono kuwi sing Islami dan sebagainya. Maka sekarang kan isu tentang ISIS kan ramai sekali kan gitu kan. Walaupun mungkin sok diplesetke sebenarnya bukan ISIS yang radikal tapi ikatan suami istri satu. Nah itu monggo Bapak Ibu enggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Mbak Umi rasa ngerti. Kita korelasikan, Pak. Jadi saya tidak nulis di papan tulis, ya, langsung lihat sana. Itu suratnya sudah tertulis ya. 11 ayat 7. Sebelah itu surat Hud. Ayatnya jelas. Di Arabnya juga sudah ada tulisannya. Di terjemahnya juga ada singkatan Ki itu Quran, surat dan ayat. Yes. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan samawat atau langit-langit dan bumi fi sitati ayam. Ya, dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau di surat 41 tadi kan terdiri dari 2 hari dan 4 hari. Nah, di sini langsung disebutkan visitati ayam. Jadi bahkan 6 hari jangan dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Pak. Jangan begitu. 6 hari di sini kan kita lihat di sisi Allah itu 1 hari Allah itu adalah 1000 tahun. Kalau 6 hari ya 6000 tahun gitu. Visitati ayam ya. Wa kana arsuhu alal ma. Dan adalah arsnya. Ars itu punya bangunan Allah atau arsnya Allah itu di atas alma. Di situ mungkin alma diartikan air. Jadi bisa ada unsur airnya memang ada, Pak. Tapi para ahli fisika di situ adalah hidrogen. Jadi tempat yang kosong ada unsur airnya. Disitulah ada bangunan Allah yang berupa itu galaksi-galaksi dan termasuk bumi kita ini. Nah kita hidup di situ. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Li untuk yabluwakum menguji kamu, ayyukum manakah kamu sekalian ahsanu yang lebih bagus ngamala amalnya. Nah, jadi tadi kalau kita tafakur dan lain-lain di sini ujungnya taat. Ujung-ujungnya taat, kemudian dunia bahagia, akhirat surga. Nah, maka penciptaan alam semesta ini adalah juga liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu bisa dikorelasikan surat 67 ya. Ayat 2. Itu juga hampir sama kata-katanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
bahwa kita itu tahu ternyata hidup ini ujian. Maka sering saya sampaikan bahwa ujian itu identik dengan soal. Soal harus dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan harus tahu materinya. Materinya Allah sudah open book di dalam 30 juz 114 surat itu. Nah, ujian di sini liyabluwakum ini, Pak, bukan seperti anak sekolah itu semesteran kemudian UAS 9 lulus, enggak. Ujian di sini seumur hidup. Ya. Mungkin kalau ujian ini bisa lulus, nanti ada ujian lagi terus akhirnya kita akan menjadi yang ahsanu amala, yang amalnya itu paling bagus. Walain kulta inakum mab'usun. Dan jika dikatakan bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati, mimba'dil maut, setelah mati, layakulanna alladina kafaru, akan berkatalah orang-orang yang kafir, in hada ila sihrul mubin, bahwa ini hanyalah sihir yang nyata. Jadi kalau orang yang tidak percaya akhirat itu diomongi, so kowe harus ditangeke, dihisab di sana gini-gini, itu ya Allah kuwi lak sihir. Tidak percaya. Mungkin kalau di Indonesia masih banyak yang percaya, Pak. Tapi kalau di negara-negara yang sana mungkin ya hidup itu ya sekarang ini harus dinikmati kan, begitu ada. Namanya orang-orang yang sekuler. Nah, kita yang Islam, agama Islam itu adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia bisa bahagia, akhirat bisa bahagia kan begitu. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Korelasinya juga ya, jadi gambaran alam semesta yang sangat luas tanpa batas. Bapak Ibu dibaca di surat 32 ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan samawat dan bumi, ya. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Fi sitati ayam, dalam 6 hari atau 6 masa. Sumastawa ala ars, kemudian berada di atas ars atau semesta. Sebenarnya ars itu kan biasanya seperti singgasana, Allah duduk di singgasana itu bukan, Pak. Jadi ars itu bangunan Allah yang luas ini, ya. Maka kalau bahasanya insinyur di bumi itu kan ambil dari bahasa Al-Qur'an. Jadi arsitek itu adalah ahli bangunan. Di arsnya Allah itu sebenarnya bangunan yang luas tadi, alam semesta yang luas. Lah Allah di atasnya makanya di luar dalam arti, tapi alam semesta itu dalam programnya, dalam genggamannya, termasuk kita ini. Maka kita kan Allah itu lebih dekat dari ulat leher. Maksudnya kita ini apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya Allah tahu. Kemudian malakum min duni min waliyin wala syafi'. Tiada bagimu selain Dia selaku pimpinan dan tidak pula sahabat atau penolong. Maksudnya Allah itu yang harusnya kamu jadi pimpinan Allah itu Allah, pimpinanmu Allah, yang menolong kamu juga Allah. Jadi wali itu pimpinan, syafi' itu ada syafaat. Afala tadzakarun, tidakkah kamu memikirkan, Pak? Apa kowe ora mikir gitu loh. Kan ini maksudnya supaya kita berpikir, supaya kita bertafakur, merenung. Ternyata Allah menciptakan bumi dan sebagainya ini, Pak. Maka di situ alam semesta itu tidak ada, kemudian ada, kemudian nanti tidak ada lagi. Termasuk kalau kita merenung diri kita, Bapak Ibu sekalian, antara ada dan tiada. Dulu kita tiada, sekarang wujud ya, ada. Ternyata dalam wujud di dunia ini hanya sebentar, paling 80 tahun, kurang lebih, ya syukur lebih. Nah, tidak adanya sebelum kita jadi janin di rahim ibu kita itu lebih lama lagi. Nanti kita setelah meninggal juga sampai
mungkin miliaran tahun baru kita dibangkitkan juga kita tidak wujud seperti ini. Nah, itu ternyata kalau bahasanya orang ahli ilmu alam, ternyata manusia itu ada dan tiadanya itu lama tiadanya begitu. Maka kalau penjelasan cermati diri kita masing-masing Bapak Ibu, sebenarnya tiap menit itu sel-sel kita ini menua, Pak. Jadi kita manusia itu tiap menit itu semenit yang lalu dan semenit sekarang itu sudah beda. Jadi mulai umur 25 tahun sampai orang itu meninggal itu, ini miliaran sel ini salah satunya ya itu tadi istilahnya ada yang terus mengalami perubahan terus. Sehingga maaf ini kan kalau ada orang meninggal Pak, itu ada yang istilahnya begitu meninggal bisa langsung kaku, ada yang masih lemes, ada yang itu karena memang prosesnya lain-lain. Mungkin kalau karena infeksi ya begitu meninggal sebentar langsung kaku, tapi kalau mungkin dari organnya, mungkin jantungnya ya, itu mungkin begitu meninggal masih badannya segar tapi masih lemes dan sebagainya. Itulah kalau kita bisa memikirkan ya. Kalau tidak ya kita malah tidak mau tafakur Pak, akhirnya tidak ada pencerahan, awake dhewe tidak radi mudengi gitu kan. Kasihan kalau begitu. Jadi di sini surat 32 ayat 4 hampir sama dengan yang di surat 11 ayat 7 tadi, tentang Allah menciptakan samawat wal ardi dan di antara keduanya itu dalam 6 masa. Kemudian di dalam surat 15 ayat 19, wal ardo madatnaha wal qaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mauzun, dan bumi telah kami perganda dia menjadi satu solar system, dan kami tempatkan padanya bumi itu rawasiya atau proton, dan kami tumbuhkan padanya bumi itu dari tiap sesuatu berbobot yang ditentukan. Jadi bumi kita ini salah satu dari solar system di dalam tata surya kita ya. Bumi itu juga diberi rawasiya Pak, batang magnet yang menjulur di dalam itu bisa memutarkan bumi. Kemudian bumi di dalam berputar 23 jam 46 detik atau berapa itu dibulatkan 24 jam itu adalah ada gerakan namanya rawasiya itu Pak. Jadi kalau gunung itu biasanya jibal namanya. Ya, di surat Al-Ghasyiyah itu mungkin Mas Alikun biasa baca itu. Ya, afala yang dununa ilal jibali kaifanusibat. Jadi gunung itu jibal. Tapi kalau rawasiya ya, yang para ahli menerjemahkan adalah proton atau yang bisa batang magnet yang bisa menggerakkan itu. Sedikit lagi mungkin surat 16 ayat 12. Yang artinya, dan dia edarkan untukmu malam dan siang, dan matahari dan bulan atau qamar dan bintang-bintang diedarkannya dengan perintahnya sesuai programnya Allah, bahwa pada yang demikian itu adalah ayat untuk kaum yang berakal. Jadi siang dan malam, ada matahari, ada bulan, ada bintang ya. Semuanya ini diedarkan menurut perintah Allah ini supaya kita juga memikirkan Pak. Maka kalau di surat 67 lagi itu ayat 45 itu kan kita suruh melihat di atas berulang-ulang, jangan hanya sekali. Kalau mungkin kalau kemarau itu Pak, bahkan ini tanggal 22, 23 ini sebenarnya hujan meteor karena tapi gelap ya. Saya pun dapat undangan di Jogja sebenarnya, apa itu kafe astronomi untuk mengamati hujan meteor. Tapi saya tidak punya waktu. Ini sebagai contoh bahwa dulu memang Nabi Muhammad itu Mi'raj. Sekarang kan bulan Rajab Pak ini. Nabi Muhammad di Mi'rajkan pada bulan Rajab, dan bulan Rajab itu termasuk Ashadul Hurum ya, bulan yang mulia. Di sini kita baca dalam surat 11 ayat 1, maksudnya dia yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, mungkin terjemahnya beda situ. Di sini ya
Sidratul Muntaha, planet terpinggir dalam wilayah tata surya kita, yang kami berkahi dengan penjagaan di sekelilingnya, Nabi Muhammad, agar kami perlihatkan padanya dari ayat-ayat kami kebesaran ruang angkasa alam semesta itu, Pak. Jadi Nabi naik ke sana itu juga tahu planet, tahu ini dan sebagainya. Jadi ayat-ayat Allah di linuriyahu min ayatina. Bahasanya kan begitu. Untuk kami lihatkan ayat-ayatnya. Kemudian sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini hanya sekilas kita bisa membaca di surat Najm ayat ini sampai ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka untuk alam semesta ciptakan ini, mungkin ada komentar atau pertanyaan, sahabat disilahkan sebelum waktunya kita kembali ke. Namun yang intinya beberapa ayat pun yang kita baca, kita tafakuri, Pak, supaya kita dapat pencerahan. Karena pencerahan jiwa akan merubah sikap kita. Karena hanya orang yang mendapat pencerahanlah yang bisa merubah yang lebih baik, maksud saya. Merubah yang lebih tawadhu, lebih ini. Jadi istilahnya tua-tua keladi, makin tua makin taat gitu. Mungkin kalau tidak ada waktunya habis. Ya, tolong Mbak Darmi dibaca dulu surat 39 ayat 44 ya. Ini tidak saya jawab sekarang, kemudian tak kayak PRC. Di rumah mencatat sih mawon. Siapanya nanti ya, karena ini penjawabnya nanti siapanya itu pengen baca di surat 39 ayat 44 dulu. Mungkin di bawah sepian, mungkin kalau ditulis dengan buku mawon, mungkin besok bisa kita ulas sedikit sebelum kita mulai, nggih. Nanti juga ada koreanya surat Al-Baqarah juga, nggih. Nonton ini Mbak Tani ya. Saya temanya alam semesta, nanti jangan baca itu dulu surat 39 ayat 44 dulu. Nanti saya tambahi besok. Kalau penjelasan besok berhalangan belum hadir, nanti saya tackle sampai penjelasan hadir, nanti saya tak sampaikan ayat yang lain yang berhubungan dengan syafaat itu. Oke. Oke, mari kita tutup dan baca hamdalah Bapak Ibu sekalian. Waktunya sudah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.